mixer kecil ini, katakan hybrid sama yang besar tuh, dari Presonus, dia ternyata sekali jalan bisa rekod dengan dua cara. Channelnya ada dua channel untuk instrumen, totalnya ada 4 mic. Hai, hari ini saya di Fortino Pro Audio Manado. Kenalkan, saya Haris. Sesuai janji kemarin, hari Rabu ya. Hari Rabu saya janji mau nge-review Presonus Studio Live Air 12 sama Air 8. Tapi sebelum ke situ nih, sedikit saya mau perkenalkan barang-barang dari Presonus nih. Ada audio box i1 ya, ini sih paling laris, murah, hasilnya nggak murahan. Buat yang suka live streaming, ini cocok, bisa langsung ke handphone. Jadi daripada ya gimana bingung harus pakai laptop, jadi ke handphone beli yang ini. Dan ini bisa langsung pakai. Ini satu channel mic, satu channel instrumen, total 2 channel sih, outputnya 2. Ada juga yang studio 2, 6 USB, ada i2. Terus yang ini ada layar-layarnya ini, Pedalboard 8, biasa dipakai untuk recording di studio. Kalau misalkan pakai ini udah nggak perlu lagi pakai mouse. Biasanya kan orang recording itu mixer yang di tampilan layar PC, kita harus gerakan pakai mouse, tapi kalau pakai ini bisa langsung di sini pengoperasiannya. Ya, ada yang ini juga nih, telepon ini kecil. Terus kebutuhan studio ada juga, ini loh, jangan lupa Aries 8. Lupa untuk studio recording nih, nggak ketinggalan ya, ada studio, ada Presonus Aries E8, suaranya mantap. Ada yang terbaru loh dari Presonus Studio Live 5. Jangan lupa update, yang udah punya yang pelajar tinggal diupdate, bisa hubungi dealernya ya di sini Fortino ya. Bisa hubungi Fortino. Nah, next kita bahas nih sesuai yang kemarin, Studio Live Air 12 USB. Sebelum masuk, nah kemarin saya janji mau ngupas ya. Maaf, ini nggak bisa dikupas teman-teman, karena ini besi, nggak punya kulit, jadi nggak bisa dikupas ya. Paling ya otak-atik dikit lah gitu. Depannya tuh kayak gini, kalau yang 8 nih kayak gini. Ada bisa SD card, Bluetooth juga bisa. Dibandingin mixer-mixer yang lain ya, kayaknya Bluetoothnya itu nggak sampai 4.1 kayaknya, nggak salah. Terus SD cardnya ini, dari segi SD card dari Presonus bisa sampai 32 GB SD cardnya. Kalau merekam dari SD card bisa sampai 4 jam nonstop SD card. Terus dari Studio Live ini Air 8 sama 12 menyediakan 2 channel khusus line input instrumen. Jadi nggak perlu DI ya, nggak perlu DI box dari gitar atau dari bass, itu bisa langsung masuk ke sini. Nggak perlu takut suaranya pelan ya, karena ini channel khusus untuk instrumen.
Nah, dibandingkan dengan mixer yang lain yang 4 channel, Studio Live AR8 dia mempunyai satu aux atau monitor. Mixer kecil yang lain kan kayaknya nggak ada. Biasa gain, EQ, langsung ke efek, terus pen. Tapi kalau Fender Studio Live AR8 itu punya auxiliary satu, terus dia loncat lagi ke efek. Nah, kelebihannya lagi dari Studio Live AR8 dan 12 punya, kalau untuk AR8 dia punya mute, per channelnya ada mute, udah punya tombol mute. Rata-rata mixer kecil yang lain nggak ada, 4 channel nggak ada yang seperti ini. Terus tiap channel juga punya tombol PFL ya. Biasa kalau teman-teman biasa untuk cek gain atau apa ya biasa pakai di situ. Di sini punya. Terus apa lagi ya? Selain itu, selain semua tombol yang ada di sini, keunggulan mixer ini paling utamanya itu dia bisa ngerekord sekali jalan tuh bisa dua cara ya. Sekali jalan bisa lah langsung capture pakai SD card, bisa juga dari USB connect ke Studio One atau DAW apa aja bisa ya. Jadi sekali jalan bisa 2 cara untuk ngerekord. Itu kelebihannya dari Studio Live AR8. Setelah tadi kita bahas soal channelnya, ada 2 channel untuk instrumen, totalnya ada 4 mic. Terus kita bahas tentang EQ-nya, ada ya EQ umum sih. Tapi kalau di sini kayaknya nggak ada tulisan high mid low-nya loh. Sini langsung frekuensi. Kalau yang dari Presonus dia langsung frekuensi. Terus aux, mixer kecil yang punya aux, selain efek, tombol-tombol dan Bluetooth, SD card juga semua. Setelah kita tahu, nah bedanya 8 sama 12 sih cuman channel aja. Tapi kalau yang di 12 aux-nya ada 2 tambahan. USB sama, SD card sama. Sekarang kita kita coba buktikan kalau mixer kecil ini apakah benar dia 8 channel untuk multi track recording atau tidak ya. Kita coba sekarang. Oke. Studio One. Oke. Ya. Nanti ada gambar ini ya. Masuk ke Studio One-nya. Ini di cancel. Oke. Masuk ke new song ya. Mungkin yang baru aja, ilangin browsernya dulu, ilangin. Kita setup dulu input IO nya. Biasa saya delete, ini saya delete, ini juga saya delete, dan inputnya juga saya delete. Oke. Nah, di sini di Studio Live AR12 USB dia bisa recording total sebanyak 12 ya. 12 input nih. Iya. 12 input. Oke. Ada line 1, line 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12. Nih. Ada 12 mic. Jadi
teman-teman yang punya studio recording ya, ini bukannya jatuhin barang ini, yang punya studio daripada beli sound card yang channelnya banyak, harganya juga banyak, atau beli yang 8 channel tapi 2, sedangkan kebutuhan hanya ya 12 channel. Ayat 12 bisa. Kalau misalkan yang 8 channel harganya sekitar ya 7 jutaan sampai 8 jutaan lebih, mending beli yang ini ayat 12. Harganya nggak seperti itu ya, harganya murah, pastinya murah. Daripada beli soundcard 2, mending ini full band. Kalau untuk drum kan 8 channel, drum 8 channel ini bisa 12 channel multi track, bisa record 12 channel. Nih saya add satu persatu, bisa lihat di layar ya, 2, 3. Karena ini layarnya saya sharing keluar nih kayaknya. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Outputnya bisa 4. Karena di bagian ininya ini ada satu tombol USB set 1 dan 2. USB set 1 itu main outnya, USB sen 2 bisa juga di situ, tinggal kita atur dari ini output yang ada di sini, playback 1, 2, 3 sama 4. Oke, kita play. Sekarang kita masukin tracknya, masukin 12. Oke, iya masuk 12 semua, masuk 12. Nanti kita coba satu persatu ya, cek signal dulu 1 sampai 12. Kita cek signal dulu ya, channel 1 cek signal, bisa dilihat di layar. Cek 1 masuk, cek gainnya kegedean, cek lalu channel 1 ya. Nanti kita coba record ya, masuk nggak, jangan tes doang masuk tapi di saat record nggak masuk. Oke, sekarang channel 2, kita naikin gainnya dulu biar enggak. Oke, channel 2 cek, channel 2 nya masuk, bisa dilihat kan, ini channel 2 nya masuk. Channel 3 cek 3 nya masuk, cek lo, cek. Channel 4 cek lo, masuk juga. Channel 5 cek. Nah ini channel 5 sama channel 6 stereo channel. Jadi kalau misalkan punya keyboard atau apa bisa masukin sini. Nanti bisa diatur juga di sini, bisa mono apa stereo. Ya, di sini ya. Sini ada mic line 5, line 6. Bisa dipisahin. Oke. Tinggal di mana kita settingnya nih 5, 6, 7, 8. Oke. Sekarang channel 7 sama 8 sama stereo juga, cek lo, duanya terima signal. 9 cek 9, 10 cek 11 sama 12, itu channel stereo. Oke, bisa dilihat. Bentar ya, saya dibantu oleh seorang guru besar dari Fortin. Cek ya, sama cek halo. Nah nih channel 6, kalau kita masukin ke channel 5 satu, otomatis dia kebaca mono, cek lo. Tapi kalau misalkan 5 ya, kita coba 5, masukin ke 5,
ini masukin ke sini. Ya. Cek lo. Nah, nih. Kalau yang ini cek. Nah, kameranya bisa diarahkan nggak ya? Nah, satu kelebihan dari Studio Live AR12 channel 5, kalau misalkan kita masukinnya cuma satu channel XLR-nya, dia di Studio One-nya bacanya stereo. Jadi saat kita routing 5 sama 6, kalau inputnya cuma satu di sini, dia pasti kebaca di channel 5 sama 6. Tapi apabila kita masukin satu di channel yang sama, tapi di akainya mono, di right, maka di Studio One dia akan membaca tetap channel 6, tidak mengganggu channel nomor 5. Jadi jika kita recording mau memakai dua channel ini sekaligus bisa instrumen yang berbeda, nggak masalah. Sini dia masuk, tidak saling mengganggu, bisa dilihat di layar ya. Channel 6 saya pakai putar musik, ini yang saya pakai channel 5. Kalau saya diam, nggak ada input yang masuk. Bisa dilihat ya teman-teman ya. Nah, itu salah satu kelebihannya sih. Dan nah, pakai speaker pemirsa biar agak ya ganteng dikit suaranya kayak orangnya. Nah, tadi channel 5 sama 6 ya. Kalau misalkan masuknya XLR di Studio One-nya bacanya stereo 5 sama 6, tetap input yang dari nomor 5. Tapi kalau misalkan pakai jack kayak gini, terus masukin ke channel 6-nya, ya channel 6-nya baca sendiri. Dia baca mono channel 6, channel 5-nya tetap enggak terganggu. Nah, pasti selanjutnya seperti itu. Jadi sekarang kita coba record channel 1 ya. Enggak, atau channel 12 lah. Ya, cek. Halo, ya. Cek. Halo, ya, kita coba record ya. Channel ini suara Mas dari Pak Perak. Oke. 3, 2, 1 ya. Coba perhatikan ya. Cek. Halo. 1. Nih. Track 7 sama 8 pakai konektor yang ini stereo dari pemutar handphone. Bacanya itu bisa kelihatan kan di layar. Sambil gini saya pindah. Cek. Ya, suara saya pindah di channel 9 sama 10. Cek. Halo. Cek. Nah, baca. Cek. Cek. Oke, ini sekarang pindah lagi ke channel 5. Cek lo. Nah, nih tadi cek lo cek. Masuk channel 5. Sekarang pindah ke channel 4. Cek. Halo. Cek. Halo. Halo. Cek. Nah, bisa lihat suara saya masuk. Cek. Halo. Cek. Masuk suara. Ya. Berarti sampai dengan channel 1 suara saya pasti masuk kalau di record. Nah, jadi seperti itu. Setelah selesai apa yang kita bahas tentang mixer ini, saya sarankan buat teman-teman yang hobi ataupun punya profesi ya mini studio recording, mending beli Studio Live AR12 channel multi track, jadi nggak penuh atau nggak butuh sound card
besar atau gede yang 4 channel ini beli di satu langsung bisa RAM tuh, bisa langsung telepon. Jadi kalau ada apapun yang ingin teman-teman review, minta untuk direview, bisa komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share sebanyak-banyak. Sampai jumpa lagi di review yang akan datang. Oke, saya Haris, tetap Bauni Band. Oke, dah. Halo teman audio-audio di mana?